ada namanya algoritma YouTube, algoritma Facebook, algoritma Instagram, algoritma TikTok, ya, algoritma Google. Antum kalau di Google Search itu ya, Google Chrome, mengetikkan kata misalnya ya, mobil terbaik 2025. Itu nanti kalau buka YouTube, setelah itu buka YouTube, YouTube-nya keluarnya mobil. Ya. Cari di Google yang lain yang muncul ya, setelah itu ya, mobil. Antum ngobrol begini, handphone ditaruh, HP ditaruh. Ngobrol sama temennya, misal ya, ngobrol sama temennya tentang kates. Pepaya. Nanti buka HP tiba-tiba isinya pepaya. Isinya pepaya. Kok bisa begitu? Kata teman saya yang sedikit paham, kalau saya kan gak paham yang begitu-begitu. Itu handphone kalau kita install program apapun, dari kalau kita pakai Android namanya pakai apa itu? Play Store ya. Nah itu ada biasanya kan minta persetujuan, izinkan menggunakan kamera, izinkan menggunakan mikrofon, berikan izin. Kalau enggak kita kasih izin enggak jalan programnya, betul? Akhirnya kita izinkan. Sehingga program itu, software itu, aplikasi itu akan menggunakan mikrofon kita untuk mendengar, kamera kita untuk melihat. Jadi orang yang ahli pegang handphone dan suka curhat, ngobrol curhat, nanti handphonenya itu yang keluar hal yang gak enak semua nanti. Sesuai curhatannya. Ya sesuai curhatannya. Tapi kalau yang diomongkan itu yang enak-enak, nanti di handphonenya yang keluar yang enak-enak. Karena handphone yang dengar, nanti akan dicarikan yang serupa, akan dimunculkan. Begitu yang namanya algoritma handphone. Ya algoritma handphone. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyatakan SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau diterjemahkan bebas, kan barang siapa ya. Tapi tak terjemahkan bebas begini, kalau kamu itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW sangat sopan, sangat santun. Sehingga ngomong, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi kalau diterjemahkan bebas, itu Rasul lagi ngajak ngomong kita. Kalau kamu tuh percaya sama Allah, percaya sama hari akhir, artinya harus percaya sama Nabi Muhammad SAW. Dengarkan ucapan saya. Dengarkan ucapan saya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Bicara yang baik. Kalau enggak bisa, diam saja. Loh ini punya multi tafsir. Mungkin kalau kita dulu mengatakan, ya wis ngomong sing apik-apik, aja ngomong sing elek. Kalau iman sama akhirat itu ya ngomong yang baik-baik, jangan ngomong yang jelek. Ternyata dengan berkembangnya teknologi saat ini, sabda Nabi kita Muhammad SAW itu udah Masya Allah melampaui semua zaman. Rasul udah ngasih tahu, kalau sampai kamu ngomong yang gak baik itu bahaya untuk dirimu. Kalau kamu tuh ngomongnya jelek itu bahaya untuk dirimu. Kalau itu ngomongnya gak benar bahaya untuk dirimu. Percaya kamu sama Allah, percaya hari akhir, ucapan saya ini dengarkan. Ngomong sing apik, bicara yang bagus, gak bisa diam. Ini disampaikan dengan kalimat sayang oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa yang kita ucapkan itu nanti akan dicarikan yang serupa di jagat raya, dimunculkan di hadapan kita. Ngeri atau enggak ngeri? Contoh, saya kasih contoh, insya Allah semua pernah ngalami ini. Ya insya Allah. Siapa yang dulu belum punya motor, terus tiba-tiba pengen beli motor, dulu, coba angkat tangan. Ini kan punya motor semua, insya Allah. Ya, saya enggak punya. Lu serius enggak punya? Terus tak dol kabeh motorku. Saya jual, mobil kan ngutang mas ya.
Kalau motor sudah saya jual semua buat bayar tukang ini. Nah ini kalau kita misalnya, saya pengen beli motor merek A. Pengen ya hati, pengen beli motor A, pengen beli motor A. Saya ngomong sama istri saya, ngomong sama anak saya, ngomong sama teman saya pengen beli motor A. Subhanallah cek, keluar dari rumah itu dari sepanjang jalan yang kelihatan cuma motor A itu loh. Betul? Tiba-tiba motor A. Kalau mau beli motor B, anehnya itu tiba-tiba yang kelihatan motor B. Itu A banyak tapi enggak kelihatan karena kita pengen beli motor B. Jadi yang kelihatan B gitu. Kalau C ya C. Saya enggak akan sebut merek karena yang enggak dibayar. Nyebut merek ya, banyak merek sekarang kan. Nanti dikira saya dibayar tertentu kan lebih baik mereknya A, B, C, D sampai Z kan begitu biar adil ya biar adil. Kenapa itu terjadi? Jadi salah satu rahasianya apa yang kita ucapkan tadi, maka dengan izin Allah otak kita itu akan mencarikan yang serupa dengan ucapan kita dengan apa yang dilihat oleh mata. Jadi bukan nggak ada waktu kita pengen A di jalan bukan nggak ada merek B, bukan nggak ada merek C, bukan nggak ada merek D sampai Z, bukan nggak ada. Tapi karena kita ngomong pengen A, maka otak kita dengan izin Allah memerintahkan mata hanya melihat merek A. Sehingga nanti A itu kelihatan semua, yang B hampir nggak kelihatan. Betul pernah ngalami nggak gitu? Betul ya? Nah, coba bayangkan ketika orang tuh di pikirannya, aku mumet. Begitu keluar, kok ketemu nih? Wong mumet, wong ruwet. Karena dia mintanya itu gitu loh. Ya mintanya itu. Pikiran tuh kan doa, harapan, ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun kita mumet, ngomongnya yang bagus. Ora ruwet. Ajib. Khair. Ya kan aman. Insya Allah barikin untuk rezeki wakeh gitu ya. Kan begitu ngomongnya. Itu nanti subhanallah kita akan dipertemukan orang walaupun yang mumet modelnya yang begitu. Iya Kang, aman. Podo mumet ya sini. Sama-sama pusing tapi modelnya model yang artinya enteng. Aman. Kayak gitu. Nah karena itu hati-hati betul dengan ucapan kita karena menyangkut kebaikan hidup kita dunia akhirat. Walaupun susah jangan ngomong bab susah. Walaupun gak enak jangan ngomong bab gak enak. Nanti antum boleh cek, boleh teliti, boleh selidiki, ya boleh perhatikan. Apa yang terjadi pada diri antum sendiri selama 1 bulan. Kenapa ya kok 1 bulan ini hidup saya kok kurang oke misalnya. Cek, berapa banyak kamu ngomong kurang oke? Mestilah akeh. Itu istri-istri yang hidupnya nggak pernah bahagia sama suaminya. Pasti ngomongkan suaminya tidak membahagiakannya. Oh betul. Saya ngomong ya orang rapi. Yang ngomong betul nih belum nikah gitu ya, betul ya. Jadi ceritanya cuman, suami saya tuh nggak pernah perhatian sama saya. Suami saya tuh memang tidak menyenangkan. Suami saya, jadi ketika ketemu suaminya, yang muncul yaitu, paham ya? Sama tadi motor A, yang muncul motor A. Tapi kalau dia membangun kalimat yang positif, kalimat yang baik. Walaupun suaminya modelnya begitu, dia bangun kalimat yang baik. Suami saya baik, suami saya menyenangkan. Orang lain lihatnya bingung. Urip mbek lanang kayak ngono kok ya betah ya. Temennya itu mungkin sama gregetan ya. Terus uncalno neng kalen ngono. Kata temennya mungkin begitu, tapi dia lain. Dia setiap lihat suaminya itu karena mikirnya baik, dari semua keburukan yang kelihatan cuman yang baik. Wongnya apik. Wah, gue jelas disantet gue. Wih tambah ngomong ngawur ya, ngomong di sana, santet gue diguna-guna, gue sebaik, macam iki wes. Kono mau cahit kursi sing akeh ben sadar gitu ya.
Itu karena pikiran. Nabi kita udah ngajari SAW, ngomong saya ngapain? Yang ngomong saya ngapain? Kan gampang toh. Saya mau nanya, ngomong baik itu mudah atau susah? Saya kasih contoh, ada orang sakit. Ya. Sakitnya berat. Sakitnya berat. Sudah ke dokter. Pulang cerita sama temannya. Saya didiagnosa mengidap penyakit ini. Waras, insya Allah waras. Jawabannya apa? Bukan amin. Waras piye. Kondone aku meh mati. Sehat sembuh dari mana? Ini kata dokter saya bentar lagi mau mati. Kamu tuh mbok mikir kalau mau ngomong lo, tambah ngono. Kamu kalau ngomong tuh mbok mikir. Jangan buai saya dengan kalimat-kalimat piye karepe. Ya wes, bariki mati kowe bariki. Lho aja ngono lho karepmu piye? Diomong dawa umur keliru, diomong mati keliru. Ada orang itu diajak yang baik, gak mau terima. Suaminya bekerja, penghasilannya minim mepet kurang, selalu begitu. Cerita ke temennya gitu kan ya, suami saya itu loh penghasilannya tidak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan. Yang ada itu walaupun sudah puasa Senin, Kemis, tetap gak cukup. Mungkin kalau puasa Daud ya tetap gak cukup itu. Udah kita kurangi itu pengeluaran makan, tetap gak cukup. Temennya komentar, ya insya Allah bulan depan dapat rezeki yang besar. Ya, mestinya kan amin tuh ya. Tapi ada orang yang gak begitu. Terus ngomong sing aneh-aneh. Ayo, ada enggak gitu? Orang usah ngomong sing aneh. Faktanya kisyat al-mlaratu wal miskinu wal mumetu ya wes ngono. Jadi banyak orang susah itu tidak mau berubah jadi orang sukses. Banyak orang susah tidak mau berubah jadi orang bahagia. Karena apa? Selalu ngomongkan yang tidak enak. Ngomongkan yang susah. Beda kalau simbah. Mbah, pripun? Alhamdulillah. Semalah le. Duduk sama makan rujak. Tanya lagi, Mbah, gak ada harta. Rasa mbok pikir, murid pisan dipikir, ayo rujak mangan. Orang dulu kan begitu ya, lo saya ini nemuin bener gitu loh. Gak mau ngomongkan yang gak baik itu gak mau. Gak mau bahas, udah makan. Nah, kalau kita sekarang datang tambah, piye kabari sehat? Sehat kondi, ngeluh. Jadi, itu. Nah kalau kita sama algoritma Google percaya, algoritmanya TikTok percaya, betul kan ya? Percaya, udah jangan searching yang begini nanti akan keluar yang begitu terus percaya. Nah kalau algoritma langit kok enggak percaya, wong Nabi udah ngomongi, falyaqul khairan au liyasmut. Ngomong yang baik, kalau enggak bisa diam. Ada orang ngomong sama saya, Beb, ya, wah gak mungkin bisa kebayar Beb, gak mungkin bisa kebayar. Saya ngomong sopo? Jangan ngomong begitu. Ya, ngomongnya dirubah, Beb, insya Allah beres. Walaupun faktanya gak ada duit. Ya insya Allah beres. Duit dari mana? Yombo. Nah itu kalimat yombo itu lebih bagus. Kenapa? Berarti dia meyakini akan ada rezeki dari arah yang tidak terduga. Jadi ngomongnya yang bagus. Jangan ngomong yang jelek. Sanggup ibu-ibu? Bu? Jadi kalau faktanya ada seorang suami punya istri wajahnya buruk rupa. Terus temennya nanya, piye bojomu? Suami ditanya sama temennya, suami yang ditanya ini. Suami ini punya seorang istri, kebetulan istrinya itu belum cantik atau tidak cantik. Kenapa belum cantik? Sekarang kalau ada duit kan bisa cantik. Betul? Ada duit bisa cantik. Satu mungkin matanya suaminya dioperasi.
Jadi pandangannya jadi yang tadinya dulu elek jadi apik. Yang kedua mungkin wajah istrinya tadi kulitnya warnanya apa, dicat sedikit kan berubah. Ya sekarang kan bisa ngecat wajah ya. Wajah dicat pakai macam-macam itu ya. Kalau ada kondangan kita sampai bingung, sopo gitu ya. Kulitnya kok antara wajah sama tangan jauh berbeda. Karena ngecatnya nggak sampai tangan. Yang ngecatnya cuma di wajah. Nah ketika ada orang ini punya suami yang belum tampan atau istri yang belum tampan, temennya nanya. Misalnya kasusnya suami ditanya, "Pi, bojomu, Ayu tuh konti. Ayu tuh konti, nasib. Wis nasib. Modelnya kayak ngono kuwi. Lah mbiyen mbok rapi, kepeksa. Nah orang kepeksa ya kepeksa. Itu nanti akhirnya setiap kali dia pulang ke rumah, dia akan melihat istrinya itu nggak pernah cantik. Jadi jelek terus. Karena di kepalanya sudah dikunci, istriku welek. Sama ketika seorang istri ngunci di kepalanya, suamiku welek. Begitu lihat suaminya, welek. Tapi kebetulan kok suaminya itu jelek, istrinya cantik. Tapi di kepala istri, suamiku ganteng. Sampai difilmkan itu, Beauty and the Beast. Betul kan ya? Masya Allah, lanangnya welek kayak ngono kok ya. Wow, kan begitu. Karena mata ini kalau pikiran kita bagus, mata kita itu jadi lihat apapun jadi bagus. Gini loh Bu, mohon maaf ya Bu, maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin antum pernah ngalami, semoga tidak, tapi kelihatannya dusta kalau tidak. Ya mungkin pernah ngalami, yang gak sering, wajar tuh orang pernah ngalami kan wajar. Ketika hati lagi sumpek, ya nyesek, pegel sama suami. Hati lagi sumpek, nyesek, pegel. Pegel itu bahasa Indonesianya apa? Kesel ya. Beda sih. Pegel itu lebih, ya pegel gitu ya. Kesel yang luar biasa sama suami. Suaminya dandan ganteng dipuji orang banyak. Bojomu ganteng. Senyum sumringah. Pertanyaannya, bisa enggak lihat wajah suami yang ganteng? Ganteng tuh kondi. Kayak ngono kok ganteng. Temennya bingung. Wah, kita menstruasi tingkat tinggi. Ini mungkin lagi dapat ini ya, tingkat tinggi atau ngalami sesuatu. Mungkin ganteng kayak ngono kok diomong welek. Apa yang ada di hati ini bisa merubah mata menjadi seperti yang di hati. Kan ngeri. Ya ngeri. Makanya orang-orang soleh itu kalau kita lihat kok hidupnya seneng. Padahal ya Allah kadang motor ya kayak gitu, sepeda ontel ya kayak gitu, rumah ya seperti itu. Tapi kok wayem karena dalam pandangannya itu semuanya indah. Nah sementara kita sudah bagus semua, nyawangnya elek. Hatinya itu merasa ini jelek, jadi kelihatannya semua jelek. Singkat cerita, kalau pengen hidupnya senang, jangan ngomongkan bab susah. Lu fakta, gak usah diomongin. Ngomongkan yang enak-enak saja. Nanti akan berubah jadi enak.